runtuhan ya, yang diduga tinggal pondasinya saja, namun kemudian ukuran, lebar, tebal, dan kemungkinan tingginya sebagaimana pemberitaan dari negara Kertagama ya, kutanya Batabang, Umider, Makandel, Aruhur. Artinya tembok-tembok istana kerajaan Majapahit itu terbuat dari batu bata merah, Umider mengelilingi istana, Makandel sangat tebal, dan Aruhur sangat tinggi ya. Dan di sini kemudian salah satu istana pojok yang diduga ya, merupakan kemudian salah satu istana pojok era kerajaan Majapahit ini, sebagaimana kemudian prasasti Yoni Raksasa tadi yang angka tahunnya 1294 Saka atau tahun 1372 Masehi. Artinya tembok-tembok ini diduga dibangun pada masa Majapahit di puncak kejayaannya ya, sebagai istana pojok timur laut ya. Nah, istana pojok timur laut. Kita melihat bagaimana dengan eskavasi yang dilakukan oleh Balai Pelestari Kebudayaan Jatim gitu ya, telah menyiba ini adalah bagian tembok sisi utara dari sebuah bangunan suci yang diduga kemudian luasnya adalah sekitar 300 meter kali 100 meter. Jadi memanjang ke arah timur barat ini sekitar 300 meter, dan ke arah dari utara ke selatan sekitar 100 meter. Sekitar 100 kali 300 meter, sebuah rumah yang sangat megah pada masanya, tentunya sebuah istana yang sangat besar. Di dalamnya ada sebuah bangunan suci, kemudian menerima tamu, paseban ya, termasuk kemudian taman-taman dan mandapa tentunya di dalamnya. Nah, itu sebuah pakem istana pada masa kuno. Bagian timur laut adalah jejak kemudian bangunan suci, dan gerbang selalu menghadap ke barat. Gerbang raksasa diduga berada di sebelah barat ya. Jadi kita melihat tembok bagian sisi utara ini, kita akan bisa menyaksikan kemegahannya, keindahan, konstruksi bangunannya yang sangat kokoh dan kuat. Bagaimana kemudian batu bata ini sangat berat, berbeda dengan batu bata saat ini yang ringan karena kebanyakan sekam. Dan batu bata pada waktu itu sudah ada sebuah teknologi untuk mencampur ya adonan batu bata dengan konstruksi, dengan bagian dari tanah liat, termasuk pasir itu, dengan beberapa perbandingan yang sudah dipersiapkan secara matang oleh kerajaan Majapahit pada waktu itu. Jadi kita akan melihat ya bangunan yang sangat megah pada masanya ini ya, yang sangat kokoh. Bahkan kemudian di tengah-tengah kemungkinan ini ada semacam menara pandang. Nah ya, menara pandang, kemudian ada menara juga. Nah inilah kemudian dibuat kemudian semacam menara ya, yang kita tahu. Jadi istana tembok sebesar ini kemudian ada menara-menara raksasa yang kemudian menjulang tinggi, kemudian Wall of Constantinople. Jika kita bandingkan dengan tembok Konstantinopel yang pernah ditaklukkan Muhammad Al-Fatih tahun 1453 gitu ya, juga memiliki menara-menara raksasa seperti ini ya. Artinya memang teknologi pada masa kerajaan Majapahit tidak hanya keris, pedang panjang maupun tombak saja. Ada meriam-meriam yang sangat besar. Ada kata meriam, ada rentaka, ada lela, ada cetbang. Ini semuanya kemudian berhubungan dengan meriam-meriam yang diduga diwarisi sejak kemudian kekalahan dan kehancuran pasukan Mongol yang ada di Majapahit, baik itu di Canggu maupun di Surabaya tahun 1293. Banyak tawanan orang-orang Mongol, baik petinggi Mongol, baik ahli pembuatan senjata yang ditawan oleh Majapahit untuk membuat meriam-meriam raksasa tersebut. Sehingga kemudian konstruksi tembok-tembok raksasa ini diduga merupakan tembok yang dipersiapkan agar kemudian kuat dari segala hantaman meriam-meriam dari luar. Namun kemudian diduga di Nusantara ini yang menguasai teknik meriam adalah Majapahit, sehingga angkatan laut Majapahit yang dipimpin oleh Empu Nala pun itu dilengkapi dengan meriam-meriam, baik itu meriam panggul atau cetbang ya, yang dibawa oleh prajurit Majapahit untuk menaklukkan dan menundukkan seluruh Nusantara. Sehingga Nusantara itu tidak hanya kemudian ditaklukkan yang saat ini menurut pemikiran masyarakat awam itu ya, Majapahit hanya menguasai 3 ilmu ya, yaitu 3 santet, pelet, dan ngepet saja. Namun Majapahit mempersiapkan dengan teknologi canggih yang diwarisi oleh dunia pada waktu itu. Misalnya yaitu cetbang atau kemudian meriam-meriam dari Tiongkok maupun kemudian kapal-kapal besar dari Persia dan Arab. Nah, ini semua perlu kemudian ya, jangan kemudian karena keegoisan, karena kemudian Majapahit itu hanya penganut siwa Buddha terisolasi. Namun Majapahit ini menerima banyak sekali teknologi dari luar, maupun kemudian Majapahit dalam penuturan Mahuan itu menerima tamu dan para pedagang serta saudagar-saudagar besar ya, termasuk para pengelana, para pendeta, dan orang-orang nomaden dari Arab, dari Persia, dari India, dari Gujarat, dari Melayu, dan dari Tiongkok ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali.
Mahuan dalam catatannya Yin Ye Sen Lang tahun 1430 Masehi itu juga mencatat bahwa sebagian memang para pedagang ini muslim, sehingga kemudian makam Troloyo sebagai buktinya banyak sekali para pejabat tinggi yang sudah memeluk Islam yang bersinggungan dengan para sah bandar ini. Jadi luar biasa sekali teknologi era kerajaan Majapahit. Jangan dibayangkan hanya santet, pelet, dan ngepet saja. Konstruksi temboknya sudah mengalahkan The Great Wall of China, tembok besar Cina. Lebih megah dari The Wall of Constantinople, lebih besar dari tembok Konstantinopel. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali ya. Bahkan satu buah istana saja itu luasnya 3 hektar dikelilingi oleh tembok raksasa. Dan ini diduga dalam kemudian catatannya, misalnya dalam sejarah Kertagama ya, 12 baris kedua misalnya, yaitu di sebelah timur tersekat lapangan yang sangat luas menjulang istana ajaib Raja Wengker dan Rani Daha, Pinaka, Dewa Indra dan Dewi Saci, bersebelahan dengan istana Raja Matahun dan Rani Lasem, tidak jauh di sebelah selatan istana Raja Majapahit atau Wilwatikta. Sehingga kemudian raja-raja daerah di ibu kota Majapahit ini memiliki istana singgah yang berderek-derek ya, dan banyak sekali memang yang kita sebutkan tadi daerah-daerah yang memang di situ adalah keluarga Raja Majapahit ya. Itu misalnya yang paling besar adalah Daha atau Kediri, kemudian Tumapel, kemudian Wengker, kemudian Matahun, kemudian Lasem ya, kemudian Pajang, Mataram, Pawanuan, Pamotan, Wirabumi ya, Singapura, Tanjung Pura, dan banyak sekali kemudian daerah-daerah yang di situ kedudukan adalah yang diduduki oleh keluarga raja atau keluarga dekat dari raja itu sendiri. Sehingga nah di sini kita temukan lagi menara lagi ya. Nah ini kita sudah berjalan sekitar berapa tadi, sekitar 100 meter ya, sekitar 100 meter ada menara lagi, sekitar 1 meter ada menara lagi. Nah, ini adalah bagian dari konstruksi atau bagian dari tembok benteng istana yang ditinggikan menjulang tinggi. Maka kita akan bisa melihat kemegahan tembok benteng istana era kerajaan Majapahit dengan menara-menara pandang yang menjulang tinggi, tempat para prajurit menjaga tembok istana ini ya. Dan luar biasa sekali, semoga kita ini menyibak ya, serta kemudian mengungkap kebesaran kerajaan Majapahit di masa lalu, sehingga tidak lagi kemudian ada opini-opini miring, tidak ada lagi kemudian opini-opini yang mensatir ya. Bagaimana ada di sebagian orang-orang yang ada di Jakarta ke sana mengatakan Majapahit hanya legenda belaka, Sriwijaya hanya sekumpulan bajak laut. Dan lihatlah kemegahan ini. Jadi Prambanan, Borobudur, Laosan, Candi Sewu ini merupakan sebuah benang merah dari peradaban Jawa di masa lalu, dan Majapahit hanya kelanjutan saja. Bagaimana kemudian kota Trawulan yang disiapkan oleh Empu Sendok pada abad ke-10 kemudian dilanjutkan pada masa Kahuripan, Kerajaan Kadiri, Kerajaan Sikosari, dan ternyata Majapahitlah yang mewarisi dan benar-benar berhasil kemudian membawa kejayaan dan memayungi seluruh Nusantara. Bahkan kebesaran Majapahit akan tersirat dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tatular, Bhinneka Tunggal Ika Tandhana Dharma Marwa. Jadi berbeda-beda tetapi tetap satu ya, di bawah naungan atap kerajaan Majapahit. Semoga bermanfaat. Istana-istana memiliki pakem tersendiri, di mana kemudian di dalam istana pada pojok timur laut terdapat bangunan suci. Kalau di Istana Klinterrejo ini bangunan sucinya penampakannya seperti ini. Kalau di Kumitir itu di dekat makam itu ada penampakan bangunan suci. Jadi kemudian arkeolog menduga bahwa bagian dari istana-istana kuno era kerajaan Majapahit, termasuk istana-istana daerah, istana pejabat tinggi kerajaan Majapahit, misalnya Pati, Tumenggung, Gemung, Kanuruhan, Rangga, ini seluas atau istana itu tersebut seluas 100 kali 300 meter atau 3 hektar ya, dengan pakem gerbang raksasa berada di sebelah barat, kemudian bangunan suci berada di pojok timur laut, dan kemudian bangunan-bangunan profan lainnya seperti kemudian rumah-rumah tentunya ada di tengah-tengah dan lain sebagainya ya, termasuk kemudian lapangan-lapangan dan kolam-kolam serta taman-taman yang lainnya. Nah, kali ini kita memang di Klinterrejo ini telah dilakukan ekskavasi oleh BPK Jatim, Balai Pelestari Kebudayaan Jatim, beberapa hari yang lalu, dan menyibak ya tembok bagian utara.
Setelah kemudian menyibak tembok di sekitar lapangan, di sekitar situs ini, nanti akan dilanjutkan tembok sebelah selatan. Dan diduga kemudian istana sebagaimana istana-istana Kumitir ya, memang ternyata kemudian dikelilingi oleh tembok batu bata merah yang tebal dan sangat tinggi. Ratu Tribuana Tunggadewi sendiri sebenarnya adalah ibu dari Raja Hayam Wuruk. Jadi kemudian ibu Raja Hayam Wuruk ini memerintah Majapahit ya, yang memang antara tahun 1328 sampai 1350 ini kemudian lengser menjadi Rani di Kahuripan. Jadi turun lagi menjadi Rani di Kahuripan, kemudian digantikan oleh putranya yaitu Hayam Wuruk ketika itu umur 16 tahun ya, tahun 1350 yang memerintah Majapahit di puncak kejayaannya karena didampingi oleh Mahapati Gajah Mada, termasuk Brewengker, Bretumapel, dan Ibu Suri Gayatri Rajapatni, istri termuda dari sang pendiri kerajaan Majapahit yaitu Dyah Wijaya, itu mendampingi Hayam Wuruk, sehingga banyak orang-orang hebat dan tokoh-tokoh sentral yang menjadikan kesuksesan dan kejayaan Majapahit di era kerajaan Hayam Wuruk. Sehingga kemudian sebagaimana inskripsi yang ada di sini 1294 Saka atau tahun 1372 Masehi, diduga memang candi ini pada waktu itu telah kemudian diresmikan dengan menaruh abu jenazah dari sang Rani yaitu Tribuana Tunggadewi pada masa upacara Serada Agung, diduga pada masa Raja Hayam Wuruk. Namun tahun 1372 ini sang Mahapati Gajah Mada sudah mangkat sejak tahun 1365, sehingga diduga upacara yang sangat meriah, upacara Serada Agung untuk menstanakan abu jenazah dari Ratu Tribuana Tunggadewi ini tidak ada Mahapati Gajah Mada, termasuk ketidakadaan Brewengker maupun Bretumapel ya. Ini di masa-masa kemudian Hayam Wuruk sudah menginjak usia senja, karena Hayam Wuruk sendiri kemudian mangkat tahun 1389 Masehi, beberapa tahun setelah kemudian upacara Serada ini. Ini artinya memang bagi mereka yang kemudian berada di daerah-daerah yang ada di Jakarta, ada yang di Sumatera, mensangsikan eksistensi dari sebuah kerajaan Majapahit yang besar di abad ke-14 ini, salah satu bukti historis arkeologi dan bukti-bukti yang sangat autentik dan kredibel adalah jejak-jejak bangunan ya, bangunan seperti ini. Memang kita sadari tidak bisa dipungkiri sebagian bangunan-bangunan, entah itu candi, entah itu istana atau kedaton, itu sebagian memang masih berdiri kokoh, namun sebagian memang tinggal puing-puing terserak atau tinggal reruntuhan. Seperti saat ini yang ada di depan kita, sebuah jejak-jejak reruntuhan salah satu istana pojok yang diduga di dalamnya ada semacam pemujaan atau candi untuk menaruh abu jenazah dari sang ratu, yaitu ibu dari Raja Hayam Wuruk yang bernama Tribuana Wijaya Tunggadewi.